Namun di kampung-kampung yang masih mempertahankan tradisi 20 rakaat atau di negeri kita ini, di sela-sela salat tarawih itu ada anekdot lucu yang mengatakan demikian. Jadi katanya mereka mengikut salaf. Ya, siapa salaf yang kamu ikut? Ya, ustaz salaf. Di mana? Oh, itu di masjid tuh katanya. Ya, berarti ustaznya itu salah hidup, ya. Harusnya hidupnya di zaman 300 tahun pertama. Jadi ada anekdot, ya, kawan-kawan kita yang mengatakan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, ayah bunda, orang tua kami, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang penuh berkah ini. Allah masih memberikan kepada kita karunia yang dengannya kita bisa datang bertamu kepada Allah dan dilihatnya dalam keadaan ruku dan sujud kepadanya. Mudah-mudahan segala apa yang kita amalkan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kajian kita pada pagi ini masih seputar hukum hakam fikih, yang mana yang urgen kita bahas atau yang perlu kita diskusikan atau yang harus kita ilmui adalah amaliyah-amaliyah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Apa di antara amaliyah itu Bapak Ibu sekalian? Di antaranya adalah az-zikru baina adadin min raka'atit tarawih, yaitu berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ataupun bersalawat kepada Nabi di sela rakaat-rakaat salat tarawih. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang namanya salat tarawih itu 20 rakaat. Dalilnya dari mana? Sahabat Nabi Sa'ib bin Yazid, akhir di antara sahabat Nabi Muhammad yang wafat,
Beliau banyak memantau dan melihat bagaimana amaliyah para sahabat. Sa'ib bin Yazid ini menginformasikan kepada kita, kanu yaqumuna ala ahdi Umar. Kebiasaan para sahabat ketika mereka salat berjamaah di malam-malam bulan Ramadan, salat sunnah, mereka jumlah rakaatnya 20 rakaat. Lah mulai comeh nampaknya kan. Apa kaji ustaz kau pagi kau katanya. Awak nak membahas tentang rakaat, ya. Di sini berapa rakaat Bapak Ibu? 8. Mantap. Ya. Karena dulu kata Imam As-Subki, kalau kita telisik betul, tidak ada data valid berapa rakaat Nabi Muhammad itu salat sebenarnya. Lalu disimpulkan oleh para ulama, fa inna haza minan nawafil. Salat malam di bulan Ramadan itu adalah salat-salat sunnah. Faman syaa aktsara, siapa yang ingin memperbanyak rakaatnya silahkan. Wa man syaa aqalla, dan siapa yang ingin memperpendek, menyedikitkan rakaat juga tidak masalah. Tetapi yang menarik kata Imam As-Subki, dulu para sahabat itu Bapak Ibu, apabila mereka memanjangkan rakaat, artinya memperbanyak rakaat, meringkas bacaan. Atau ketika mereka memperpanjang bacaan, meringkas rakaat. Hebatnya orang Pekanbaru, bacaan diringkas, rakaat dipendekkan. Kan mantap tuh Pak. Ya. Kalau orang dulu dipanjangkannya, berdirinya bacaan Al-Qur'annya, tetapi biarlah rakaatnya sedikit tapi bacaan panjang. Bahkan mereka sampai bertumpu ke tongkat, berpegang ke tiang-tiang masjid. Atau kalau tak begitu, dibaliknya, rakaat diperbanyak, bacaan ringkas. Kalau masjid, apa nama masjid? Baitul Mu'tamar, bacaan diringkas, rakaat juga. Iya Pak Imam. Angguk-angguk Ustaz itu. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kita tidak akan membahas tentang jumlah rakaat itu. Namun di kampung-kampung yang masih mempertahankan tradisi 20 rakaat, atau di negeri kita ini, di sela-sela salat tarawih itu ada zikir-zikir yang dibaca. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal hayyil ladzi la yamutu wa la yafutu wa la, dan seterusnya. Subuhun qudus rabbul malaikati warruh. Lalu setelah itu Bilal mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu kita mengikuti zikir-zikir itu. Lalu oleh sebahagian orang membuat zikir-zikir yang demikian di sela rakaat tarawih itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Nah, bagaimana kita menjawab persoalan ini Bapak Ibu sekalian? Maka kita ingin mengulas persoalan ini secara sudut pandang hukum fikih. Yang pertama adalah secara umum zikir selepas salat itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara umum ketika Allah mengatakan fa iza qadaitumus shalah, apabila kalian selesai melaksanakan salat, apa yang kalian lakukan selesai melaksanakan salat itu, fazkurullah, hendaklah berzikir
kepada Allah Ta'ala, qiyaman wa qu'udan, baik dalam keadaan berdiri ataupun duduk, wa ala junubikum, atau kalau tak sanggup sambil berbaring juga boleh berzikir. Nah, jadi secara umum zikir setelah salat itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitu juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menyambung satu salat dengan salat berikutnya kecuali dipisah dengan pembicaraan atau zikir. Jadi misalnya kita salat 2 rakaat, selesai salam jangan langsung tegak, jangan langsung berdiri takbir lagi. Dianjurkan oleh Nabi yang memisahkan antara satu salat tadi ke salat berikutnya, setidaknya ada berbincang, ada bercakap, ada berkalam, atau setidaknya berpindah tempat. Nah, sekarang pertanyaannya, kita salat tarawih berjamaah, kalau kita amalkan anjuran berpindah tempat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Kacau, heboh, ribut, padahal kita ingin khusyuk. Kalau kita salat sendiri tak masalah. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah berzikir. Assalamualaikum warahmatullah, kata imam. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu tak perlu cepat-cepat naik berdiri untuk ke salat berikutnya, karena harus setidaknya disela terlebih dahulu dengan perbincangan, dan perbincangan, cakap, kalam, ucapan yang paling mulia adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini dalam riwayat Muslim ini diceritakan, anna Nafi' bin Jubairin, Nafi' bin Jubair bertanya kepada Sa'ib bin Yazid, putra saudara perempuan Namir, tentang salat yang ia lihat bersama Muawiyah. Sa'ib berkata, para salaf salat Jumat bersama Muawiyah di Maksurah. Maksurah itu sebuah tempat. Setelah saya salam, saya berdiri di tempat saya. Ketika Muawiyah masuk, ia mengutus kepada saya dan berkata, jangan kembali ke tempat yang kamu kerjakan salat tadi. Jika engkau salat Jumat, maka jangan disambung dengan salat lainnya hingga engkau berbicara terlebih dahulu. Karena Nabi memerintahkan seperti itu agar alla tusala salatun bi salatin hatta yatakallama au yakhruja, agar salat tidak disambung dengan salat berikutnya hingga berbicara atau keluar setelah itu. Nah, oleh karena demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, disampaikan oleh para ulama-ulama ahli fikih, ya, di antaranya Syekh Ali Sibramalisi. Apa kata beliau? Saya pengarang kitab I'anah At-Talibin melihat penjelasan Imam Ali Sibramalisi menjelaskan perkataan pengarang kitab An-Nihayah. Pengarang kitab Nihayatul Muhtaj itu adalah Imam Ramli, tentang persoalan memisahkan salat, ya, dengan salat berikutnya itu, meskipun dengan perkataan. Lalu ia mengatakan perkataan di sini maksudnya bisa berupa zikir, bisa berupa bacaan Al-Quran, sebab tujuannya adalah membedakan salat yang awal dengan salat yang akan dikerjakan. Nah, jadi ini ya analisis para ulama
dari hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sangat menganjurkan agar kita menyambung satu salat ke salat berikutnya, dipisah terlebih dahulu dengan perbincangan, dan sebaik-baiknya perbincangan di antaranya adalah zikir. Jadi daripada awak banyak bercerita setelah salam, lebih baik berzikir. Maka zikirnya tadi dipandu oleh yang kita sebut dengan istilah Bilal. Maka Bilal mengatakan Subhanal Malikil Ma'bud. Maka lalu kita mengikuti itu. Kalau kami di wilayah Kampar itu Bapak Ibu, itu salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dijawab oleh jamaah, Allahumma salli wa sallim alaihi. Lalu nanti setelah salawat-salawat itu diucapkan, ada namanya taraddi. Taraddi itu adalah ungkapan menunjukkan keridhaan kepada 10 sahabat Nabi yang dijaminkan masuk surga. Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Maka jamaah menjawab radhiyallahu an. Jadi rakaat pertamanya nanti disebutkan Abu Bakar, yang kedua disebutkan Umar, yang ketiga disebutkan nama Utsman, yang keempat nama Ali bin Abi Thalib, kemudian Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seterusnya. Nah, sampai nanti di rakaat yang terakhir witir disebut 2 orang cucu Nabi, Al-Hasan wal Husain Asyababani wa anjadadaini dakhalal jannata rahimakumullah. Ada Hasan dan Husain, 2 orang yang keduanya menjadi penghulu para pemuda nanti di surga. Apakah kalian ridha kepadanya? Lalu kita jawab radhiyallahu anhuma, kami ridha kepada keduanya. Jadi itulah, ada zikir, ada salawat, ada taraddi seperti yang kita ucapkan tadi. Nah, itu semua dalam rangka apa? Dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi agar jangan berpindah dari satu salat ke salat berikutnya hingga berbincang, dan perbincangan yang paling hebat adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dalil yang kedua Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, lalu dalil yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali salat witir dan selesai dari witirnya itu, Nabi kita mengatakan secara zahar, secara jelas, usai salat witir itu Nabi mengucapkan Subhanal Malikil Quddus. Itulah yang kita baca di sela-sela salat tarawih itu, atau nanti selesai kita melaksanakan salat witir. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Nabi salat witir, dan salat witir Nabi itu maksimalnya setiap malam, karena bilangannya ganjil, maksimalnya itu hanya 11 rakaat. Maka hadis Aisyah mengatakan, makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Nabi Muhammad itu tidak pernah menambah, baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, tidak lebih dan tak kurang dari 11 rakaat. Lalu oleh sebagian orang, hadis inilah yang dijadikan dasar bahwa salat tarawih itu 8 rakaat plus 3 witir. Kenapa? Karena Nabi tak pernah lebih dari 11 rakaat, baik dalam Ramadan ataupun di luar
Ramadan. Nah, ini diuraikan oleh Al-Imam As-Subki, disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Maksud hadis Aisyah ini adalah salat witir. Ya, jadi ini ceritanya bukan salat tarawih. Karena kalau ceritanya salat tarawih, dalam hadis itu kan disebutkan ya di luar Ramadan. Di luar Ramadan tak ada salat tarawih. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad rutin melaksanakan salat witir. Maksimal witir dari Nabi itu adalah 11 rakaat, dan seusai melaksanakan witir tadi Nabi mengucapkan Subhanal Malikil Kudus. Nah, itulah yang kita ucapkan isi dari zikir antara satu salat tarawih kita ke tarawih yang berikutnya. Nah, itu dalil yang ketiga. Kemudian dalil yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana ada kebiasaan salah seorang sahabat yang merangkai zikir tertentu saat i'tidal. Jadi ada sahabat Nabi itu Bapak Ibu, ya, setiap kali dia i'tidal, ya, sami Allahu liman hamidah, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah tadi. Apa yang ia ucapkan setelah itu? Falamma rafa'a ra'sahu minar rak'ati sami Allahu liman hamidah. Lalu ada seorang sahabat Nabi yang mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan tayyiban mubarakan fihi. Jadi yang biasa kita dengarkan doa i'tidal itu apa Bapak Ibu? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta, ya, dan seterusnya. Nah, ini ada seorang sahabat di zaman Nabi itu tidak membaca zikir yang familiar itu, tetapi dia merangkai zikir sendiri ketika i'tidal. Apa yang dia ucapkan? Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fi. Sebelumnya Nabi tak pernah mengajarkan itu. Sebelumnya Nabi tak pernah membuat yang demikian, tetapi dia berkreasi mengucapkan zikir itu ketika dia i'tidal. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah salam, Nabi Muhammad SAW bertanya, manil mutakallim? Siapa yang mengucapkan tadi Rabbana walakal hamdu hamdan tayyiban mubarakan fi? Lalu ditunjukkan ke sahabat tadi. Lalu apa kata Nabi? Saya melihat para malaikat turun berebut mencatat siapa di antara mereka yang mencatat lebih awal kalimat yang diucapkan oleh sahabat ini. Rupanya berlomba-lomba malaikat mencatat dari kalimat apa? Rabbana lakal hamdu hamdan tayyiban mubarakan fihi. Jadi kalimat ini tak pernah diajarkan sebelumnya oleh Nabi. Zikir ini secara spesifik tidak pernah diarahkan oleh Nabi, tetapi sahabat ini dia mengucapkan zikir itu, dan ternyata Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kalimat itu dicintai oleh para malaikat. Maka mengomentari riwayat ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalilnya inilah yang menunjukkan bolehnya kita merangkai zikir, sekalipun zikir itu secara spesifik tidak diajarkan oleh Nabi, ya, baik di dalam salat ataupun di luar salat, selama maknanya tidak bertentangan dengan prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi di dalam salat saja boleh merangkai zikir yang selama tidak bertentangan dengan yang maksur, apatah lagi di luar salat. Jelas Bapak Ibu? Ini di dalam salat dia merangkai zikir, ya, dibolehkan oleh Nabi. Berebut para malaikat mencatat
pahala dari zikir tadi di dalam salat saja dibolehkan, apatah lagi di luar salat. Jadi yang kita ucapkan di sela-sela tarawih itu kan di luar salat. Dan apakah yang kita ucapkan itu ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada, karena yang kita ucapkan hanyalah zikir. Karena mana lebih elok Bapak Ibu, di sela-sela saat tarawih itu selesai 2 rakaat istirahat sebentar, mana yang lebih elok? Memtanyakan kawan di samping apa menu berbukanya tadi, atau mengucap zikir? Bu, misalnya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullah. Tak boleh zikir, okey, bid'ah. Lalu si ibu ni bertanya, apa yang dimasak tadi berbuka? Oh, ada ondel-ondel di rumah. Apa bincanglah ibu ni? Mana yang lebih elok perbincangan itu daripada kita buat zikir? Zikir, ya. Jadi kadang aneh Bapak Ibu cara pikir orang-orang sekarang atau sahabat-sahabat kita yang kadang mereka begitu cepat menyalahkan tadi, ya. Padahal bertanya tentang itu kan boleh saja, ya, tetapi kan pertanyaan jadi tak berkualitas, waktu habis. Maka lebih baik di jeda-jeda salat tarawih itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang keempat yang disampaikan oleh banyak para ulama. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, ada salah seorang ulama namanya Syekh Ibnu Taimiyah. Dia rutin membaca Al-Fatihah selepas subuh sampai terbitnya matahari. Jadi selesai salat subuh itu wiridnya itu baca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Dan ini tak pernah dibuat oleh Nabi. Pernahkah Nabi duduk setelah salat subuh membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari atau syuruk? Tak pernah dibuat oleh Nabi. Berarti Imam atau Syekh Ibnu Taimiyah ini memahami bahwa perbuatan ini tidaklah dilarang, karena ini kebaikan, sekalipun tak dilakukan secara langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah rupanya mereka memahami tentang ajaran agama ini. Selama tidak ada yang bertentangan, tak terikat oleh waktu tertentu, silahkan kita memilih amal apa yang hendak kita amalkan. Jadi misalnya kita tertarik membaca subhanallah karena nyaman hati kita dengan subhanallah, silakan amalkan subhanallah tadi, ya. Kalau kita tertarik dan nyaman hati kita mengucap takbir, silahkan amalkan takbir tadi, karena itu juga adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil yang keempat. Nah, kemudian ini pemahaman terhadap dalil. Poin yang nomor 5, Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi menyebutkan bahwa kebiasaan membaca zikir-zikir antara rakaat tarawih ini telah diamalkan oleh para salaf di negeri Hadramaut, di Mesir dan di Samarkand. Jadi beliau mendapatkan data, informasi yang valid. Para salaf di 3 negeri ini ternyata punya kebiasaan seperti kebiasaan yang kita buat ini Bapak Ibu, ya. Apa itu? Mengucapkan zikir di antara salat-salat tarawih itu. Ini sudah diamalkan oleh salaf. Nah, salaf itu siapa? Orang yang hidup di 3 abad pertama, ya. Nabi dan para sahabat, yang berjumpa dengan sahabat generasi tabi'in, yang berjumpa dengan tabi'in adalah generasi tabi'in, ya, sampai pada tahun 300 Hijriah. Itulah yang dinamakan dengan salaf. Yatawarasun wa yatanaqaluna al-ilma an Rasulillah. Mereka ini generasi yang dekat dengan Nabi, mewarisi dan menukilkan ajaran agama ini dari generasi ke generasi.
Lalu muncul pertanyaan, apakah mungkin para salaf itu mengkhianati Rasulullah dalam mengamalkan agama ini? Tentu tidak. Ya, karena mereka salaf, mereka tabi'in yang berjumpa dengan sahabat, sahabat berjumpa dengan Nabi. Maka kita berhusnuzan, berbaik sangka apa yang mereka perbuat itu merupakan atau setidaknya pasti dapat inspirasi dari sahabat-sahabat Nabi. Apa contohnya? Ya, membaca Al-Quran di kuburan, ziarah kubur kita menjelang Ramadan, atau nanti selesai Idul Fitri, ziarah kubur kita, baca Yasin kita di sana. Oh, tak ada dibuat oleh Nabi, betul, tapi ada satu sahabat yang mengatakan kepada orang yang mengantarnya, apa kata beliau? Ketika nanti saya wafat, maka bacakanlah awal Al-Baqarah di kaki, akhir Al-Baqarah di posisi kepala. Tolong bacakan itu. Nah, artinya apa? Ada sahabat Nabi yang mengamalkan. Nah, ketika kita ikut sahabat, maka kita sudah mengikut sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itulah yang diamalkan oleh orang-orang salaf, ya, yang hidup di 3 abad pertama, yang terhubung dengan sahabat-sahabat Nabi dan Rasulullah, baik yang mereka berpindah hidupnya di negeri Samarkand di Uzbekistan sekarang, atau mereka yang hidup di Mesir, atau para salaf yang hidup di Hadramaut, Yaman. Kebiasaan mereka membaca zikir-zikir itu di sela salat tarawih. Nah, jadi ada pula yang lucu sekarang Bapak Ibu. Ustadz kamu siapa? Oh, ustadz saya ngaji sama ustadz salaf. Ya, di mana ustadz salafnya? Tuh di masjid tuh. Berarti ustadznya tuh salah hidup. Ya, karena salaf itu 300 tahun pertama, ya. Jadi ada anekdot lucu yang mengatakan demikian. Jadi katanya mereka mengikut salaf. Ya, siapa salaf yang kamu ikut? Ya, ustaz salaf. Di mana? Oh, tuh di masjid tuh katanya. Ya, berarti ustadznya itu salah hidup, ya. Harusnya hidupnya di zaman 300 tahun pertama. Jadi ada anekdot, ya, kawan-kawan kita yang mengatakan demikian. Nah, jadi itu yang kelima. Kemudian yang keenam, ada fatwa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wahai imam, kata para muridnya, ia ditanya, apa hukumnya membaca salawat kepada Nabi di sela rakaat tarawih? Apa jawaban dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami? Jika dia meyakini bahwa mengucapkan salawat di sela tarawih itu adalah sebuah kewajiban dan itu amal khusus yang harus dilakukan, maka itulah yang bid'ah. Nah, tetapi jika dia tidak meyakini demikian, karena momennya adalah momen rehat, lalu dia ingin membaca salawat kepada Nabi, maka hal yang demikian itu tidaklah bid'ah. Karena boleh baca salawat, boleh baca Al-Quran, boleh berzikir. Maka tidak masalah. Coba tengok cerdasnya para ulama kita menjawab. Kalau dianggap itu amal khusus yang dilakukan di saat itu, yang wajib dilakukan, itu baru bid'ah. Sekarang kita apakah menganggap itu kewajiban? Tidak. Apakah kita bersalawat kepada Nabi di sela-sela salat tarawih itu kita mengkhususkan bahwa di sinilah manfaat salawat itu terasa? Tidak juga. Banyak juga kita yang tak baca. Ya, artinya apa? Di antara sekian zikir yang ada, kita tambah dengan salawat karena momennya pada waktu itu adalah memanfaatkan waktu yang ada untuk banyak beramal. Maka konsepnya Bapak Ibu adalah al-iktsaru bil amali laisa bid'ah. Memperbanyak amal itu bukanlah bid'ah. Misal begini, Nabi mencontohkan selesai salat itu mengucap subhanallah 33 kali.
Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Bolehkah kita mengucap lebih? Tapi yang dibuat oleh Nabi hanya 33 kali. Tapi kalau kita ucapkan misalnya 40 kali, boleh apa tidak? Ya, coba pakai logika. Oh, Nabi tak melakukan. Kalau tak dilakukan oleh Nabi bagaimana? Borek kaji puasa kau nampak ya. Oh Pak, Nabi mengucap 33, kita ucap 50 kali, boleh apa tidak? Tapi Nabi tak melakukan, berarti ahli bid'ah Bapak ni. Ya, kalau bid'ah sesat, kalau sesat ampuilah di neraka. Ya. Maka bagaimana logikanya ini? Ternyata cara memahaminya, ada hadis lain yang menunjukkan, kata Nabi, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu hebat, itu mantap, itu luar biasa, kata Nabi. Maka tidak ada yang bisa mengungguli orang ini, karena pahala mengucapkan la ilaha illallah tadi tak ada kalian yang bisa mengunggulinya kecuali ada yang mampu mengucap lebih. Ini dalilnya. Artinya ketika diucapkan subhanallah, mantap, hebat, tak ada yang bisa mengungguli kita, karena kita mengucap kalimat thayyibah zikir tadi. Tak ada yang bisa mengalahkan kita dalam pahala kecuali kalau ada orang yang lebih banyak mengucapkannya. Kita 33, datang Pak Imam dibuatnya 100. Tentu yang dibuat oleh Pak Imam ini adalah yang lebih baik. Oh, ada lagi seorang bapak, oh saya tak cukup 100, saya buat 150 juga tak masalah. Jadi itulah ya analisis yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya apa? Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tadi. Nah, kemudian poin yang ketujuh, fatwa yang disampaikan oleh Syekh Atiyah Saqar. Syekh Atiyah Saqar ini adalah ulama Al-Azhar, salah seorang mufti di Al-Azhar. Saya sampai di Mesir 2006, beliau wafat ya 2 bulan sebelum kami sampai. Ya, itulah Syekh Atiyah Saqar. Nah, apa kata Syekh Atiyah Saqar? Laisa hunaka nassun yamna'u min az-zikri aw ad-du'a'i aw qira'atil Qur'ani fil fasli baina kulli rak'ataini min at-tarawih. Tidak ada dalil yang melarang kita untuk baca zikir, bersalawat kepada Nabi, membaca Al-Quran di sela-sela salat tarawih yang 2 rakaat tadi atau 4 rakaat, tak masalah, karena itu masuk dalam konteks umum untuk kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemisahan ini, di sini beliau meninjau apa yang kita baca ini, zikir antara salat-salat tarawih ini bentuknya adalah haikalun tanzimi, dalam rangka pola mengatur dan menyelaraskan kesempatan beribadah. Kalau dulu orang Makkah Bapak Ibu ya, jadi antara 2 rakaat kemudian istirahat sejenak, buat lagi 2 rakaat, jadi setelah 4 rakaat ada rehat yang panjang, maka itulah yang dinamakan dengan tarwihah. Tarwihah itu rehat, banyak rehatnya karena banyak yang dibaca, panjang rakaatnya. Nah, para penduduk Makkah ini ketika direhat yang agak 15 sampai 20 menit ini, karena mereka semangat beribadah, mereka menambah ibadahnya dengan tawaf. Ya, mereka tawaf di sekeliling Ka'bah. Nanti ketika salat mereka berhenti tawaf, mereka salat kembali. Nah, ahli Madinah, orang-orang yang tinggal di Madinah, mereka mengatakan, oh kita tak bisa tawaf.
Lalu apa yang kita lakukan mengisi jeda antara 2 rakaat ke rakaat berikutnya di rehat-rehat tarawih itu, akhirnya mereka menambah 2 rakaat tipis ringkas, sehingga jadilah ya tarawih di Masjid Nabawi kala itu sampai 36 rakaat. Coba tengok. Nah, kita tak bisa tawaf, tak bisa pula menambah. Jangan kan menambah, mengurangi malah lebih 8 ya. Akhirnya apa? Maka untuk mengisi jeda antara 2 rakaat ke rakaat berikutnya itu diisi dengan zikir. Itulah polanya itu, kata Imam Syekh Atiyah Sakar. Polanya begitulah. Ya, kalau orang di Makkah mereka bisa tawaf menambah ibadahnya, orang di Madinah salat 2 rakaat tipis sehingga total menjadi 36 rakaat. Maka kita di negeri ini, di Nusantara ini, dibuat oleh para ulama, ada zikir, ada salawat, ada taraddi yang kita ceritakan tadi. Nah, ini hanya pola untuk memanfaatkan semua itu ya dalam rangka pengaturan sekedar untuk mengetahui jumlah rakaat dan demi tujuan memberi semangat kepada yang hadir. Jadi ketika kita lah loyo-loyo misalnya Bapak Ibu udah capek salat ya, dengan adanya zikir berjamaah itu kembali lagi semangat tadi. Yang tadi yang ngantuk-ngantuk karena terlalu banyak makan onde-onde misalnya ya, ketika berbuka puasa ngantuk saat tarawih itu, maka ketika diucapkan subhanal malikil ma'bud, menjalang matunya. Jadi itulah manfaatnya, itu hanya sekedar untuk itu. Maka kata Syekh Atiyah Sakar, bacaan-bacaan ini dalam rangka menyemangati semua yang hadir, maka tidak bisa disebut sebagai bid'ah. Jikapun ingin disebut sebagai bid'ah, maka ia masuk kategori bid'ah yang baik, sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Khattab tatkala melihat salat tarawih berjamaah yang diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Maka Umar mengatakan, inilah senikmat-nikmat bid'ah, ni'matil bid'atuha hazihi. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita banyak beramal di bulan Ramadan ini. Saya teringat hadis ya, jika tidak salah ini hadisnya berasal dari seorang sahabat Nabi yang bernama ya, lupa saya nama beliau ya, kita lihat catatannya. Nah, ternyata sahabat Nabi ini ya namanya adalah Talhah bin Ubaidillah. Jadi Talhah bin Ubaidillah ini sebagaimana dicatat di dalam riwayat Imam Ahmad, beliau berjumpa dengan 2 orang laki-laki yang masuk Islam di hadapan Nabi. Lalu setelah mereka menjadi muslim, kata Talhah bin Ubaidillah, 2 orang ini anggaplah si A dan si B. Si A ini ibadahnya banyak, amalnya luar biasa. Ketika datang panggilan jihad fisabilillah, ia ikut berjihad sampai ia mati syahid. Lalu yang si B ini setahun setelah itu baru meninggal. Setelah si A mati syahid, dia masih hidup setahun, tapi amalnya biasa-biasa saja. Dan pada akhirnya dia tidak mati syahid, matinya mati biasa. Lalu setelah keduanya meninggal, sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah tadi bermimpi seolah-olah aku berada di tepi pintu surga. Lalu datanglah 2 malaikat, kata Talhah bin Ubaidillah, yang satu membawa si A, yang satu membawa si B. Si A yang mati syahid, si B yang mati biasa. Si A yang banyak amal, si B yang amalnya sederhana. Tetapi Talhah bin Ubaidillah ketika itu ya terkejut ketika yang didahulukan masuk surga itu adalah si B.
Padahal dia amalnya biasa, matinya pun biasa. Lalu sejenak beberapa waktu yang lama setelah itu baru si A ini yang diantarkan masuk ke dalam surga. Lalu setelah itu dua malaikat tadi keluar, kata Talha. Lalu dua malaikat tadi berkata kepada Talha, kau belum bisa masuk, pulanglah terlebih dahulu, waktunya belum lagi. Lalu terbangunlah Talha bin Ubaidillah dari tidurnya. Lalu pagi harinya ia berbincang dengan sahabat-sahabat Nabi yang hadir ketika itu di masjid. Dia heran, mengapa orang yang amalnya biasa tetapi lebih dulu masuk surga? Karena dalam perkiraan kita dari dua orang tadi yang mulia siapa Bapak Ibu? Yang mati syahid, yang amalnya banyak. Tentu inilah seharusnya yang lebih dulu masuk surga. Tetapi mengapa didahulukan si B? Lalu sampailah cerita mimpi Talhah ini kepada Nabi. Lalu Nabi menjawab ringkas, bukankah si B ini masih hidup setahun setelah si A? Iya, kata Talhah. Bukankah si B ini masih bisa beramal? Iya. Dan dikunci oleh Nabi, bukankah si B ini setahun setelah itu dia masih berjumpa dengan bulan Ramadan? Iya ya Rasulullah. Nah, karena itulah jarak mereka ini bahkan lebih jauh dari jarak langit dan bumi. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Ternyata berjumpa Ramadan itu karunia agung. Ya, walaupun ada orang dulu mungkin yang mati syahid, orang-orang yang meninggal ketika beribadah, orang-orang yang wafat dalam keadaan beriman kepada Allah, bisa kita ungguli dengan berjumpanya kita di bulan Ramadan ini. Maka bersyukur sekali kita Bapak Ibu. Ya, ini kita sudah Ramadan yang hari yang ke-3, ya. Karena ada juga di status Facebook saya tengok, entah apa tujuannya, tak bergurau entah apa, kayak tidak suka dengan Ramadan. Muncullah status, alhamdulillah tak terasa 29 hari lagi Ramadan. Apa gunanya buat status seperti itu? Coba Bapak Ibu. Ya, lebih baik kita berkata yang baik, bersikap yang baik. Kita berada di dalam bulan Ramadan, perbanyaklah amal. Mana di antara amal itu yang bisa kita unggulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dengan berjumpa Ramadan bahagia kita. Dengan berjumpa Ramadan kita dikaruniakan oleh Allah kesempatan untuk menabung amal yang sebanyak-banyaknya. Coba tengok, bisa mengungguli orang yang mati syahid, jarak masuk surganya sejauh perjalanan langit dan bumi. Maka kita yang merasa kurang-kurang amal selama ini, merasa tak pede, maka kita mesti pede, bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup beribadah di bulan Ramadan. Manfaatkan Bapak Ibu. Ini pesan untuk saya sendiri dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, karena tak ada yang menjamin apakah sampai nanti ke Idul Fitri, apalagi tak ada yang bisa menjamin akankah berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Maka yang adu di awak yang wak gunakan kini dulu. Hari ketiga manfaatkan, hari keempat manfaatkan sebaik mungkin. Nah, itulah kaji kita pada pagi ini pada dimensi hukum yang ingin kita sampaikan, begitu juga menyentuh relung hati kita pada sisi karunia Allah terhadap kita di dalam bulan Ramadan untuk kita gunakan sebaik mungkin dalam beramal. Baik Bapak Ibu, waktu surup sudah masuk. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ya Pak, silakan. Kalau kita sambung sholat tarawih itu ada kebiasaan 8. Ya. Baik kita untuk mengatakan dia melakukan rakaat, sedangkan nanti imamnya tukar pokoknya. Kata imam itu juga apa boleh seperti itu kan kata tidak, sehingga sunnah tadi bisa juga dilakukan dari. Baik, boleh, tak ada masalah. Jadi di Masjid At-Tayyibah di Gobah
itu mulai tahun ini mereka sudah sepakat 20 rakaat. Ya, kembali ke sunnah yang sebenar sunnahnya itu. Ya, sunnah Umar bin Khattab. Jadi bagaimana teknisnya? Teknisnya dari rakaat 8 pertama itu agak santai-santai sedikit, Pak. Ya. Nah, setelah 8 siapa yang ingin keluar silakan keluar dari jamaah, lalu mereka lanjut lagi. Ya, tapi itulah teknisnya tadi, dipercepat diringkaskan bacaan, diperbanyak rakaat. Ganti imam atau kadang imam itu juga ya Ustadz Ali itu kemudian mereka gas ya sampai 20 rakaat. Kalau 8 pertama agak santai-santai sedikit ya, agak-agak panjang. Jadi tidak masalah ya kalau ingin dibuat setting seperti itu ya, dengan ganti imam, dengan lanjut imam tak masalah ya, lanjut 20 juga tidak masalah. Di An-Nur, di Masjid Agung An-Nur begitu juga, di Masjid Raya Senapelan begitu juga, di Baitul Mu'tamar entahlah. Tapi kita tidak berketat masalah itu Bapak Ibu ya, karena ini tetap masuk dalam qiyam Ramadan. Jadi berapa rakaat pun tetap masuk kepada yang namanya qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu mendirikan malam Ramadan dengan salat berapapun mampu. 2 rakaat pun tak masalah sebenarnya, karena Nabi membahasakan man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan salat sunat dengan motif iman dan mengharapkan karunia Allah, Allah ampunkan dosa yang telah berlalu. Berapa kita mampu silahkan. Jadi tidak pula berketat-ketat kita Bapak Ibu. Tapi kalau ditanya yang namanya salat tarawih ya 20 rakaat. Kalau tidak 20 rakaat ya namanya qiyam Ramadan. Terserah. Kenapa tak ketat ustaznya? Tak sembahyang pun boleh. Setuju Bu? Tapi jangan sampai tak dibuat. Beka buat sabit beka tak sembahyang pun boleh. Kata ustaz tak boleh. Tidak pula beramal, tidak begitu. Ini kan ceritanya tadi tentang qiyam Ramadan, tarawih dan menambah amal. Jadi boleh Pak ya, tak masalah. Silakan. Ya kita udah 8 itu untuk kita melakukan witir dulu 3 rakaat, boleh nggak disambung lagi dengan jadi kita salat dulu 8. Setelah itu kan witir. Ya. Apakah boleh lagi salat setelah salat witir? Boleh. Tapi witirnya cukup yang tadi. Tak ditambah lagi witir yang kedua. La witrani fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi Bapak salat qiyam Ramadan misalnya sampai 8, lalu ikut imam ya Ustaz Nasir misalnya tarawih witir 3 rakaat. Selesai. Lalu Bapak jam 11, jam 10 tidur. Nanti terbangun jam 3. Lalu ingin lagi salat tahajud, ingin lagi menambah dengan salat taubat, ingin lagi menambah dengan salat wudu, tambah lagi dengan qiyam Ramadan yang lain. Dah cukup sampai di situ tanpa melakukan salat witir lagi. Kalau waktu yang 8 itu kita lanjut dengan witir. Ya. Habis itu kita lanjut dengan imam yang sama, kita lanjut tarawih lagi tambah lagi. Gimana teknisnya itu? 8. Ya. Setelah 8 kan witir. Siapa yang mau Bagi yang gabung tarawih lagi, tapi udah witir tadi nih. Jadi imamnya udah witir ya. Apa bisa lagi? Imamnya udah witir, macam mana ini? Kok saya bingung nih karena belum sarapan kayak ini. Salat 8 rakaat. Ya, begitu. Lalu imamnya witir. Ya, habis itu lanjut witir. Kita ndak witir gitu. Bapak ndak ikut witir karena imam witir tadi, karena Bapak masih pengen nambah. Ikutlah sama imam. Ikut sama imam salat witir. Ya. Lalu kita salat lagi. Ingin menyambung salat lagi. Pending witirnya dulu. Jangan salat witir dulu.
Ya, karena salat witir itu adalah penuh. Kalau Bapak akan menambah lagi sebelum tidur, jangan salat witir dulu. Nah itu ya. Ya, maklum lah Pak, saya kurang menangkap tadi, belum sarapan mungkin kan. Sarapannya pindah ke sahur. Jadi begitu Pak. Jadi kalau Bapak ingin menambah lagi, pending dulu witir. Kalau di beberapa masjid itu ada dua apa istilahnya? Dua versinya itu. Jadi yang apa namanya, yang sampai 8 lalu ditutup dengan witir 3. Yang ingin menambah tadi mereka apa dulu, istirahat dulu. Nah, selesai witir tadi datang lagi imam baru atau imam yang sama yang belum witir, lanjut lagi dia, digasnya lagi sampai 20. Kayak di An-Nur begitu, di apa begitu. Ya, kembali ke kita lah macam mana. Saya agak keras juga kemarin ya di jamaah musalla depan rumah. Naik kelas lah kita tahun ini lagi, kita buat 20 rakaat tapi bacaan ringkas, dimulai dari Alhaakumut Takasur, rakaat kedua Al-Ikhlas ya ringkas saja. Insyaallah cepat selesainya itu. Jadi kata bapak-bapak di situ, kalau wak buek 20 Ustaz, patah lutut kami nanti katanya. Kalau itu masalahnya macam mana lagi saya bilang kan. Jadi begitu Pak ya. Baik, ada yang lain? Cukup? Cukuplah Pak, jangan banyak-banyak lah. Ya, sarapan tak ada kata Pak Buku. Ada juga. Ya. Yang witirnya tetap juga ya, kalau 3 rakaat, yang witirnya 2 terlebih dahulu baru 1. Dari mana dalilnya? Dalilnya dari hadis Nabi, di mana Nabi mengatakan salatul laili masna masna, salat malam tu 2-2. Jadi kalau begitu yang 2 rakaat kan 3 witir, yang 2 rakaat ini apa namanya? Muqaddimah witir ya, atau 2 rakaat bagian dari witir. Maka niatnya bukan rakaataini lillahi ta'ala, atau niatnya boleh nanti dipasang saat itu 2 rakaat ini muqaddimah witir. Setelah salam baru berdiri, ini kesempurnaan witir yang di rakaat yang ketiganya, 1 rakaat lillahi ta'ala. Jadi begitu cara melaksanakannya, walaupun ada yang membolehkan langsung 3, tapi dalam mazhab Syafi'i tetap diamalkan hadis yang namanya salat malam itu 2-2 ya, karena hadis yang menceritakan 4 rakaat langsung, kan ada juga formasi 4-4-3 Pak ya, atau ya itu hadisnya itu sudah dijelaskan, didetailkan dengan informasi ya, bahwa salat sunat malam ataupun siang hari itu 2-2 ya formasinya. Jadi niatnya apa? Niatnya muqaddimah witir. Jadi tak masalah begitu dibuat. Baik, ada yang lain? Cukup ya, kita tutup dengan salawat kepada Nabi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna
على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Taqabbalallahu minna wa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.